Wong Jawa panggonane semu, orang Jawa memang cenderung terselubung, sinamun ing samudana, menyamarkan berbagai hal dengan pralambang. Sesadone ing adu manis, keadaan apapun dihadapi dengan berusaha bermuka manis. Diakini, semakin tinggi pemahaman, semakin halus pula budi bahasa dan perilaku, maka semakin tersamar penyampaian suatu maksud. Inilah pola komunikasi dengan nyemoni. Disemoni artinya diberi suatu pesan dalam tingkat tertinggi. Ia tidak lugas, bahkan kadang tidak verbal, simbol yang halus tanpa kata. Namun, pada akhirnya yang dari hati akan sampai kepada hati. Dapur keris Pasopati. Dalam dunia pedalangan, Pasopati adalah panah milik Arjuna yang berdapur wulan tumanggal, dengan bentuk ujung panah seperti bulan pada awal tahun atau dalam bahasa Arabnya disebut hilal. Sebagai senjata istimewa milik Arjuna dalam lakon pewayangan Arjuna Wiwaha. Kata wiwah artinya mengerahkan segenap kemampuannya untuk memfokuskan diri dalam beribadah. Artinya segala sesuatu yang ia perbuat semata-mata ditujukan hanya kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Sampai kemudian diberilah panah Pasopati sebagai hadiah dari Batara Indra. Kata indra orang Jawa mengenalnya sebagai panca indra, yakni mata sebagai penglihatan, telinga sebagai pendengaran, ada lisan, hidung dan juga peraba. Menjadi perlambang ketika Arjuna mendapatkannya dari Batara Indra, sebagai orang yang berhasil mengelola dan mengendalikan seluruh indranya. Dalam bahasa Jawa mengendalikan seluruh indra itu disebut apasa, maka kita menyebut saum sebagai poso, atau saat ini menjadi puasa, penyebutan untuk mengendalikan seluruh panca indera. Puncaknya kondisi di dunia menjadi kekasihnya, jika seluruh inderanya digerakkan, diderek, disutradarai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memaklumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasihnya, yakni para kekasih yang mendekatkan diri dengan yang Tuhan cintai, yaitu dengan yang fardu-fardu. Lalu ia terus mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, sampai Tuhan benar-benar mencintainya. Maka Pasopati sebagai dapur keris yang berisi pitutur luhur untuk mengendalikan seluruh panca indera menuju kepada kebaikan-kebaikan. Sebagai representasi seorang pemimpin yang tangguh, berisi pesan tentang perjuangan dan kesetiaan. Diiringi pamor Wengkon Woswutah. Wengkon adalah motif pamor yang membingkai di tepian bilah, bermakna perwujudan doa perlindungan dan keselamatan. Ini menekankan sifat waspada dan kehati-hatian yang mencerminkan prinsip takwa, yakni kesadaran akan bahaya dan potensi kesalahan, sehingga diharapkan agar selalu berhati-hati dalam segala tindakannya. Sedangkan Woswutah atau beras tumpah merupakan refleksi dari harapan seorang empu agar pemiliknya dianugerahi rizki kesejahteraan dan kemakmuran yang melimpah ruah, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Pamor pada Gonjo seolah menjadi judul utama yang ditulis Sang Maha Empu pada pusaka ini. Bentuk garis pada gonjo lebih akrab disebut gonjo pamor kendit. Kendit yang artinya sabuk atau ikat pinggang, melambangkan sikap kesiagaan agar selalu siap dalam segala kondisi. Jimat ngucap pusaka kanda. Jika kita memperlakukan pusaka hanya sebagai jimat tetapi tidak pernah membaca pesan-pesannya dengan benar, kita mungkin hanya akan terjebak pada jimat ngucap. Dengan mengejam mantra seperti, "Oh Kang Jengkia yang agung, tolong beri kemakmuran dalam hidupku." Yang tentu saja bagi sebagian penganut agama akan bertabrakan dengan nilai-nilai keimanannya. Tetapi jika ia diperlakukan sebagai pusaka yang sebenarnya dan seutuhnya, pusaka yang kandha, kita bisa saja sesekali mengeluarkannya dari warangkanya, mengamatinya, dan membiarkan spirit pengajaran, serta rekaman doa-doa para leluhur itu meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Memotivasi, menginspirasi, dan menuntun kita supaya istiqomah di jalan kebenaran dan kebajikan, untuk sampai pada apa yang dicita-citakan.